Seperti yang kita ketahui bersama bahwa negeri Korea Selatan pada tahun 2020 yang lalu telah mencapai peringkat kedua di dunia mengenai e-Government Development Index yang diselenggarakan oleh Badan Dunia yaitu PBB. Dengan demikian pengalaman praktek terbaik tersebut penerapan di Indonesia akan memiliki learning curve yang lebih cepat harapannya dan melalui kerjasama yang kuat antara kedua negara. Dan beberapa hal utama yang telah terbentuk ya dalam pemerintahan digital di Indonesia dengan dukungan kerjasama, yaitu kerangka arsitektur SPBE atau lebih dikenal dengan enterprise arsitektur yang menjadi panduan dalam terbentuknya layanan digital nasional secara terpadu. Dan kemudian selanjutnya strategi penerapan digitalisasi pelayanan publik secara nasional melalui penerapan e-service antara instansi pusat maupun daerah berdasarkan arsitektur SPBE atau dikenal dengan Integrated Digital Public Service di Korea juga telah dilakukan melalui penerapan Government 24. Sehingga besar harapan kami bahwa kerjasama ini akan semakin mempercepat peningkatan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat. Nah, kemudian pada kunjungan terbaru dari Bapak Presiden dalam pertemuannya dengan Presiden Korea Selatan pada bulan Juli yang lalu ya, yang menegaskan bahwa Indonesia dan Korea Selatan itu merupakan dua negara yang bersahabat dan memiliki kerjasama erat ya berdasarkan kemitraan strategis khususnya di berbagai sektor termasuk di dalamnya mengenai perwujudan digital government. Sehingga pembentukan kerjasama dengan Republik Korea ini telah memegang peranan yang penting dalam mendorong perkembangan SPBE Indonesia melalui proyek kerjasama, berbagi pengalaman dan pengetahuan, serta konsultasi mengenai kebijakan terkait dan langkah-langkah teknis ya menuju arah yang benar dalam menerapkan SPBE. Pusat Kerjasama Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dibentuk sebagai tindak lanjut pertemuan tingkat tinggi antara Korea dan Indonesia, antara Presiden Korea waktu itu ya Pak Geun-hye dan Pak Presiden Indonesia Pak Jokowi pada Desember 2014 yang lalu. Nah, kedua pemimpin negara pada saat itu mendiskusikan berbagai upaya untuk memperkuat kerjasama bilateral antara kedua negara di bidang SPBE. Nah, setelah pertemuan tersebut, maka Menteri Pan-RB pada saat itu Pak Yudi Krisnandi mengajukan pembentukan pusat kerjasama di Indonesia. Kemudian Korea dan Indonesia menandatangani nota kesepahaman untuk membentuk pusat kerjasama pada tahun 2015. Dengan demikian pada tanggal 2 Maret 2016, Pusat Kerjasama Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau Electronic Government Cooperation Center atau EGCC dibentuk sebagai media untuk memfasilitasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Korea khususnya di bidang e-government hingga saat ini. Kemudian pada tahun 2022 ini kerjasama sudah mengarah kepada pembentukan dan implementasi pemerintahan digital tingkat yang lebih advance ya dari e-government berupa Digital Government Cooperation Center atau DGCC sekarang hingga tahun 2023 kerjasamanya. Dukungan yang diberikan berupa berbagai aktivitas ya kerjasama dalam pembangunan pemerintahan digital, kemudian berbagi pengalaman dan pengetahuan serta konsultasi mengenai kebijakan dan langkah-langkah teknis menuju arah yang benar dalam menerapkan SPBE. Selain itu juga DGCC juga membuat ya kegiatan kolaborasi yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan Kementerian Pan-RB dan juga berbagai instansi pusat serta pemerintah daerah gitu ya terkait dengan program peningkatan kapasitas ASN khususnya dalam literasi digital ya. Dan dukungan tersebut yang menurut hemat kami merupakan kegiatan yang langsung terkait ya dengan arahan Bapak Presiden yang disampaikan dalam berbagai acara. Dan 3 sektor penting yang menjadi prioritas presidensi Indonesia pada G20 yaitu arsitektur kesehatan dunia, transisi energi, dan juga transformasi digital. Sehingga
sektor transformasi digital ini tidak terlepas dari penerapan SPBE dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, kemudian transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang lebih berkualitas gitu. Kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan Korea terkait dengan e-government selama ini telah menghasilkan beberapa capaian ya. Salah satunya adalah penetapan Perpres 95 2018 tentang SPBE, kemudian pengembangan instrumen evaluasi SPBE, dan penyusunan Asri Statut SPBE dan peta rencana SPBE yang saat ini masih berlangsung, dan beberapa juga instrumen kebijakan SPBE lainnya yang sedang dalam proses penyusunan. Dan melalui pengalaman sukses dalam penerapan e-government yang dimiliki Korea Selatan, maka kerjasama ini menurut saya sangat bermanfaat dan tentu sangat efektif. Kenapa? Karena pemerintah Indonesia dapat belajar dan berbagi pengalaman dan mendiskusikan langkah-langkah ya untuk meningkatkan kerjasama praktis khususnya di bidang SPBE. Dengan kerjasama ini kita berharap bisa mendapatkan ide ya dan inovasi baru dalam penerapan SPBE dari pengalaman sukses dalam penerapan pemerintahan digital di Republik Korea yang telah membawa negara Korea menjadi negara maju melalui pemanfaatan secara intensif dan masif teknologi digital di berbagai tata kelola pemerintahan yang tentu saja akan sangat bermanfaat bagi percepatan penerapan SPBE di Indonesia. Dan hal tersebut terutama sebagai langkah strategis pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi birokrasi berupa penerapan tata kelola pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung jalannya administrasi pemerintahan dan pembangunan proses bisnis pemerintahan yang lebih terintegrasi serta digitalisasi pelayanan publik menuju Indonesia Maju 2045.